Sarla, ada apa? Kenapa berteriak? Apa yang dia lakukan? Kenapa ibu tidak bertanya padanya? Dia ingin melakukan apa yang dia sukai. Ini rumahku. Dia harus mengikuti peraturanku. Memang apa yang dia lakukan? Ini baru beberapa jam dia di sini. Katakan padanya bahwa ini peringatan pertama dan terakhir. Tapi beritahu apa yang terjadi. Pergi dan tanyakan padanya. Anakku sayang, kau bilang apa pada Sarla? Kenapa dia marah begitu? Aku tidak bilang apa-apa. Aku sedang latihan jalan untuk jadi model. Dia datang membawa jus, tapi tiba-tiba saja dia berteriak dan merobek semua posterku. Memangnya siapa dia? Aku benci padanya. Kau harusnya jangan begitu. Dia lebih tua darimu. Mungkin kau pikir dia itu temperamental. Tapi dia baik hati. Tapi, Nek... Aduh, apa? Tenggorokanmu sakit? Tunggu, biar ku ambil air. Tidak usah, air ini aja, Nek. Jangan. Ini bukan air, ini sirup obat batuk. Dan tadi malam aku belum sempat meminumnya. Mungkin dengan meminum obat batuk tenggorokanku sembuh. Jangan anakku. Obat ini untuk orang tua, bukan anak-anak. Aku bukan anak kecil. Wow, Nenek. Sirupnya luar biasa. Ini menyembuhkan batukku. Dan aku merasa lebih baik. Sekarang kau tahu kan, kenapa aku membaik setelah minum sirup obat batuk ini? Biar ku beritahu, Nek. Aku tidak menyukai menantumu sama sekali. Seperti yang ku bilang, aku sama sekali tidak menyukainya. Kau bilang bahwa dia baik hati, tapi itu tidak benar. Saat kakakku pulang, aku akan mengadu padanya. Iya, kau boleh lakukan itu, tapi sekarang istirahat ya. Mengeluhlah padanya saat dia di sini. Aku bisa terima omongan nenek, tapi aku tidak akan pernah memaafkan dia. Iya, jangan ampuni dia. Tapi kau harus berbaring dulu sekarang ya. Ayo. Maafkan aku, Prita. Saat ini kami tidak membutuhkan karyawan. Kau bisa coba lain waktu. Pada titik ini masalahku tampaknya meningkat. Tapi seseorang telah mengatakan bahwa masalahmu harus lebih kecil dari dirimu. Jika aku bisa melampaui kemampuanku, masalahnya pasti akan sangat kecil. Karan? Tapi ada apa? Apa yang terjadi? Menurutmu aku bagaimana? Apa kau pikir ada wanita yang berani padaku? Pergilah ke neraka. Sania, hentikan. Kau sangat tahu apa yang aku inginkan. Kalau kau tidak bisa memberitahuku, tidak ada gunanya kita bertemu. Karan dengar. Karan dengar. Karan. Tolong, jangan menangis. Tahan dirimu ya. Apa kau bernama Sania? Bukankah orang itu Karan? Apa yang telah dia lakukan? Tadi aku melihat bagaimana dia mendorongmu. Apa yang terjadi? Semua pria sama saja. Mereka ingin melakukan apa yang mereka mau. Dia mencoba memaksaku, dan aku menolak. Lalu dia marah. Sekarang kau berhenti menangis. Ini tidak akan membantu. Dimanapun tidak ada orang yang boleh mempermainkan martabat wanita. Dia perlu diberi pelajaran. Aku akan membantumu. Tapi Karan sudah pergi. Apa yang akan kau lakukan? Ikutlah denganku. Perilakunya sangat menjijikan. Kita akan memberinya pelajaran yang bagus. Ikutlah denganku. Ayo. Ayo, ikut aku. Dengar. Haruskah kita berdua melakukan ini? Maksudku, melaporkan pada polisi. Kau yakin tentang ini? Aku benar-benar yakin. Jika kita tidak bertindak, bagaimana orang-orang seperti Karan akan belajar? Tunggu dan lihat bagaimana dia menyesali apa yang dia lakukan. Lupakanlah, jangan lakukan ini. Apa gunanya mempermasalahkannya? Apalagi Karan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dia selebriti dan dia kaya raya. Aku tidak berpikir polisi akan melakukan tindakan. Tidak peduli seberapa besar selebriti dia atau bagaimana kaya dia. Bukan berarti dia memiliki segalanya. Dia kurang ajar padamu hari ini. Dia mungkin melakukannya dengan wanita lain. Lalu dia berpikir tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang kita perlu melakukan tindakan. Tunggu dan lihat, dia akan terkejut. Ikutlah denganku.
Permisi, Inspektur, kami ingin mengajukan keluhan. Dan ini tentang Karan Lutra, pemain kriket. Dia baru saja mencoba memaksa wanita ini. Karan Lutra melakukan itu padamu? Apa benar begitu? Apa yang terjadi, Sania? Kau jangan takut. Kita perlu memberi pelajaran pada pria itu. Aku di sini bersamamu. Ayo katakan. Hei Sofia, kalian terlihat seksi. Terima kasih. Jadi, apa rencananya malam ini? Kau beritahu kami. Kalau begitu kita putuskan. Siapa yang akan bersamaku malam ini tergantung pada keberuntungan dari kalian. Maksudmu? Dengan keberuntungan? Kalau begitu, pilih angka 4 atau angka 6. Oh, tolong. Aku ingin kau memukul 4 untukku. Dewa keberuntungan, aku ingin pergi denganmu. Keberuntunganmu itu tergantung pada aksi bowlernya. Dan siapa yang akan bersamaku. Sampai jumpa gadis-gadis. Sampai jumpa. Pukulan terbaru sekarang. Wow, Karan, itu tembakan hebat. Itu pukulan favoritku. Benarkah? Disebut tembakan ekspres. Ini favorit Oh. fansku juga. Sungguh? Hei Maliska, Kenapa, Karan? semoga berhasil hari ini. Sofia akan berkencan denganku. Aku sangat menyesal. Iya sayang, aku sangat beruntung. Aku minta waktu sebentar. Aku akan kembali. Oke. Halo? Ya? Jangan bersikap begitu. Ini hanya satu kencan. Diamlah. Kau cemburu kan? Iya kan sayang? Terserah. Oke, aku akan ke sana. Aku minta maaf, Nona-Nona, tapi aku harus pergi sebentar. Seseorang telah menelponku untuk berkencan di kantor polisi. Kita harus batalkan. Kita akan bertemu besok. Semoga sukses. Sampai jumpa. Hati-hati. Hei Patil, Cindy, lihat siapa yang datang ke kantor polisi kita. Ini Karan Lutra, pemain kriket hebat. Boleh aku foto denganmu? Apa kau tidak mau berfoto? Tidak, Tuan Karan Lutra. Kau dipanggil ke sini bukan untuk memamerkan status bintangmu pada kami. Selain itu, dalam waktu dekat, semua penggemarmu akan hilang. Ketika kau tahu bahwa seorang gadis telah mengajukan keluhan atas pemaksaan yang kau lakukan. Itu berarti penghinaan. Apa? Penghinaan? Di mana gadis itu? Itu, dia di sana. Gadis ini, aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Kau beritahu. Ini sejumlah uang. Ini untuk perawatanmu. Aku mengerti sekarang. Aku rasa dia ingin balas dendam. Itu berarti uang yang kuberikan padanya tidak cukup untuknya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Untuk orang sepertimu mungkin tidak berarti. Kenapa kau harus laporkan pada polisi? Ini mungkin masalah kecil untukmu. Tapi untuk seorang gadis ini masalah besar. Kenapa kau lakukan ini? Untuk memberimu pelajaran. Pelajaran? Kalau kau ingin memberiku pelajaran, kau seharusnya menjadi seorang guru. Kenapa kau datang ke kantor polisi? Aku kesini untuk mengirimmu ke penjara. Oh, kau mengancamku? Tidakkah kau pikir kau sedikit terlalu berani? Ketika sampai pada keadilan, aku bisa menjadi berani dan juga kuat. Oh, kuatkan kakiku. Kau tidak seperti seseorang yang suka membuat masalah, Nona. Jadi katakan,
Berapa banyak yang kau mau? Apa kau mencoba menyuapku? Ya, mungkin kau bisa menyebutnya sebagai sogokan atau pajak. Kalau kau menginginkan uang, kau bisa meminta padaku lagi. Aku harus membatalkan kencan penting karenamu. Seharusnya jangan begini. Aku melakukan hal yang benar. Itu karena orang payah sepertimu hanya tahu dan mengerti satu bahasa saja. Hei! Kau sudah berani menghinaku. Itulah yang pantas kau dapatkan. Jangan lewati batas. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Apa kau mengancamku? Apa kau mencoba menakut-nakutiku di kantor polisi? Tunggu. Apa yang terjadi di sini? Ini kantor polisi. Tuan Karan Lutra. Apakah semua yang dituduhkan kepadamu itu benar? Gadis ini telah berbohong, Bu. Supirku mengendari mobil itu saat dia mengalami kecelakaan. Lagi pula aku sudah membayarnya untuk melakukan perawatan. Dia coba libatkan aku dalam kasus yang salah untuk dapatkan uang. Tunggu sebentar. Atau mungkin dia melaporkanku karena dia ingin berfoto denganku. Kau mau foto denganku? Boleh ku pinjam handphonemu? Kita bisa foto. Apa itu benar? Tanya pada gadis yang dia ganggu yang baru saja mengajukan keluhan. Apa? Aku pikir kau yang membuat laporan. Ya. Aku... Dia yang telah mengajukan laporan. Tapi atas nama gadis itu. Hai sayang, apa yang kau lakukan di tempat seperti ini? Kau tahu aku tidak suka begini. Kau tahu kita menghabiskan beberapa saat indah bersama. Dan saat itu sangat berharga bagiku. Benar kan? Aku tidak menyangka kau melakukan ini. Inspektur, apa kau melihatnya? Perilakunya tidak berubah. Bahkan di kantor polisi. Kau lihat itu dia memegang tangannya. Kau harus... Sudah cukup. Kok ini sangat menjijikan. Inspektur, masukkan dia ke penjara sekarang juga. Halo? Kara, di mana kau? Kau sudah terlambat. Aku sedang di kantor polisi. Kantor polisi? Apa lagi yang kau lakukan? Tenang, Kak. Jangan khawatir. Aku bisa menangani ini. Aku bukan anak kecil. Aku akan menelponmu kembali, dan... Sania, kenapa kau diam? Beri dia pelajaran. Aku harap kau ingat bagaimana kelakuannya padamu. Beritahu kepada inspektur semuanya. Inspektur, sebenarnya itu tidak apa-apa. Karan dan aku hanya bertengkar biasa. Itu hanya tentang kemana kami akan pergi saat berkencan. Seperti semua orang yang berpacaran. Persis seperti itu. Sedangkan untuk gadis ini, aku bertemu dengannya di jalan. Dia mencuci otakku tadi dan memaksaku ke sini dan mengajukan keluhan. Aku tidak tahu sebenarnya ada masalah apa antara Karan dengan dia. Maafkan aku, Karan. Kau harus melalui semua ini karena aku. Iya, jangan khawatir, sayang. Tidak apa-apa. Inspektur? Apa boleh? Aku pergi sekarang. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan wanita ini. Aku minta maaf, Tuan Karan Lutra. Kalau kau mau, aku suruh orang untuk mengantarmu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku punya tim keamanan pribadiku. Dan mobilku sedang menungguku di luar. Ayo, sayang. Inspektur, aku tidak berbohong. Gadis itu tadi menangis terseduh. Dia bilang padaku bahwa Karan kurang ajar kepadanya. Aku hanya... Dengar, menjauhlah dari Karan Lutra. Dia ikon pemuda. Banyak pemuda memujanya. Ada baiknya dia tidak melakukan konferensi pers. Jika tidak, kita akan menghadapi banyak kesulitan. Kau lihat, apa dia mengajukan keluhan terhadapmu karena berbohong dan memfitnahnya? Kami tidak punya pilihan, tapi kau bisa masuk penjara karena ini. Kau mengerti? Sebaiknya aku pergi saja. Tidak ada yang menghargai perbuatan baik akhir-akhir ini. Dia sangat menjijikan. Dia hanya pamer dan dia sangat sombong. Dia pikir siapa dia? Dia pikir dia memiliki seluruh Mumbai. Dia pikir dia itu...
Kau pandai berpura-pura dan menyelinap. Apa? Aku sangat tahu karakter perempuan sepertimu. Sebenarnya aku juga tahu banyak gadis yang menari, bernyanyi, dan bersiul juga. Sehingga aku memperhatikan mereka dan mereka bisa mendekatiku. Oh diam, jangan berikan omong kosong itu padaku. Jalannya basah dan aku tergelincir. Oh sungguh? Kau tergelincir karena jalanannya basah. Kau jangan berpura-pura tidak bersalah. Aku agak bingung saat melihat langkah pertamamu. Tapi langkah keduamu itu telah mengeksposmu. Mengekspos? Apa maksudmu? Seorang gadis datang ke pestaku tanpa diundang siapapun. Dan kau masuk ke mobilku tanpa izinku. Dan langkahmu selanjutnya yang muncul di depanku secara tiba-tiba dan memberiku kejutan. Sehingga aku jadi kagum dan aku memperhatikanmu. Itulah yang kau lakukan dengan membuatku datang ke kantor polisi. Sehingga aku memperhatikanmu. Aku memperhatikan seorang gadis sepertimu yang mengganggu kehidupanku. Aku segera tahu apa yang akan kau lakukan di langkah ketigamu ini. Tolong jangan lakukan. Karena aku sudah mengirim 5 gadis ke penjara. Jadi aku minta padamu jangan sampai kau melakukan hal itu di rumahku atau hal apapun. Oh tolong, aku bukan gadis seperti itu, jadi jangan coba aksimu padaku. Dan kau juga bukan pria tampan yang bisa membuat para gadis bertekuk lutut padamu. Oke. Aku tidak menginginkan pria tampan, apa kau mengerti? Oh, sungguh? Apa kau pikir kau bertentangan dengan dirimu sendiri? Seorang gadis sepertimu seharusnya tidak bingung. Mereka harus tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup. Dengarkan aku. Aku memang tampan, iya kan? Dan kau bicara omong kosong, bukan aku. Sekarang dengarkan aku. Jangan pernah mencoba untuk datang ke dekatku. Sonia? Bisa kita pergi sekarang? Kau pikir siapa kau? Aku bukan gadis yang akan mengejarmu. Jika kau pikir kau adalah pria yang menganggap dirimu bisa bersama gadis yang bersamamu, tapi aku bukan gadis seperti itu. Apa kau mengerti? Tidak tahu malu. Sarla, sudah, kenapa kau masih marah juga? Kalau tampilan kemarahanmu untuk menakut-nakuti mereka, kau berhasil. Ibu, menurutku aku tidak salah. Apa yang kau katakan itu benar. Hei, kenapa kau tidak mengerti? Dia itu bukan anakmu. Dia anak orang lain. Dia dibesarkan di kota lain dengan nilai yang berbeda. Kalau kau membandingkannya dengan anakmu, bagaimana itu akan berjalan? Kalau kau membandingkan gadis muda itu dengan Pragya, itu tidak sama. Karena dia bukan Pragya, Sarla. Mungkin ibu benar. Aku tidak tahu kenapa aku selalu mencari Bulbul dan Pragya. Seharusnya aku tidak berteriak padanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku baru saja kehilangan kesabaranku. Saat aku melihat foto Tanu, aku merasa sangat marah. Dia mencoba membunuh Pragya tidak sekali, tapi berkali-kali. Seharusnya tadi aku tidak bersikap kasar padanya. Aku akan pergi dan minta maaf. Ya, itu bagus untukmu. Baru saja aku ingin menemuimu dan bicara. Kau ingin bicara denganku? Kau masih ingat apa yang kau lakukan tadi pagi di kamar? Sekarang aku yang akan bicara padamu. Memangnya kau siapa? Katakan, hah? Siapa kau ini? Apa menurutmu kau ibuku? Karena ibu sepertimu sehingga aku membenci semua ibu. Tunggu, aku koreksi. Aku sangat membenci ibuku sendiri. Dan kemudian aku membenci setiap ibu di dunia ini. Aku juga membencimu. Ini bukan air. Ini sirup obat batuk. Ini untuk orang dewasa, bukan anak-anak. Aku bukan anak kecil. Dia seperti ini karena minum sirup obat batukku. Tunggu anakku, dengar ya. Aku ingin kau pergi ke kamarmu lalu tidur. Nanti saja bicara dengannya. Tidak, Nek. Itu karena wanita sepertimu sehingga anak mereka tidak bisa menjalani kehidupan mereka sendiri. Itulah alasannya kenapa putrimu siapa namanya? Ya, Bulbul. Itu sebabnya Bulbul meninggalkanmu. Kau pasti sudah menyusahkannya. Dia muak padamu. Dan itulah alasannya kenapa putrimu yang lain yang adalah istri bintang rock Abi, siapa ya namanya? Pragya.
Begitukah caramu pada Pragya? Aku dengar kalau dia tidak mau bicara denganmu. Aku senang itu terjadi padamu, karena memang pantas kau dapatkan. Kaprita. Aku tidak ingin memukulnya. Tapi adikmu sangat tidak sopan padaku. Perilakunya mengerikan. Aku tidak punya pilihan. Baiklah. Kalian tidak bisa tinggal di rumahku. Jadi kemasi tasmu sekarang juga dan keluar dari rumah ini. Ho, coba lihat. Kau bilang apa, ha? Kemana mereka akan pergi di jam selarut ini? Biar di sini dulu, besok pagi baru pergi. Baiklah, karena ibu bersikeras, kalian boleh tinggal di sini sampai besok. Tapi harus mencari tempat tinggal yang lain. Dan bawa barang-barangmu keluar dari rumahku secepatnya. Maafkan aku, Nak. Waktu aku melihat kalian kemarin, aku merasa seperti... Tapi aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa mentolerir semua ini. Tolong maafkan aku. Kau lihat kan bagaimana dia menamparku? Aku tidak suka padanya, Kak. Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Dengar, Kak. Ada dua jenis orang di dunia. Ada orang-orang yang menghalangi orang yang melakukan segalanya dengan benar. Dan kemudian ada pecundang. Dan aku bukan pecundang, Kak. Jika seseorang mengacaukanku, aku tidak segan-segan memberinya pelajaran. Orang itu harus punya nyali. Sebentar, Sristi. Menjadi orang berani bukan berarti kau tidak menghormati orang tua. Hormat apa? Kenapa aku harus hormat padanya? Aku tidak menghormati ibuku. Bagaimana aku bisa menghormatinya? Dan kau lihat semua ibu kejam. Mereka tidak berfungsi sama sekali untuk ayah menjauhkan kita dari ibu. Kau tahu, entah itu ibumu sendiri atau ibu orang lain, yang bisa dia lakukan adalah memerintahmu. Aku benci wanita ini sama seperti aku membenci ibuku. Ada baiknya kita tidak punya ibu dalam hidup kita, Kak. Aku tidak terima. Aku sama sekali tidak mempunyai ibu. Oke, diam sekarang. Kau mengabaikannya tanpa berpikir bahwa kau ini adalah... Sekarang tenang dulu. Aku menyuruhnya untuk tenang. Jika Nyonya Sarla kehilangan kesabaran lagi, kemana kami akan pergi pada jam segini? Aku tidak punya uang dan aku belum menemukan pekerjaan. Jangan khawatir, oke. Aku akan menemukan tempat lain untuk tinggal besok. Kita akan mengemas barang-barang dan pergi dari sini. Jangan khawatir. Apa kau yakin? Iya. Ayo. Ayo. Apa yang dia katakan? Apa semua anak yang tidak sependapat dengan ibu mereka berpendapat begitu? Dua anakku diambil dariku saat mereka masih bayi. Aku sangat merindukannya. Untuk tahun ini, aku mencari mereka kemana-mana tapi tidak menemukannya. Apa anak-anakku berprasangka buruk padaku? Sama seperti dua gadis ini yang bisa melawanku. Abi, terima kasih banyak telah datang ke sini. Maksudku, terlepas dari semua masalah pribadimu, aku rasa sangat sulit untuk membuat janji denganmu. Aku pasti bisa datang. Kalau kau memang cukup terganggu melalui telepon, kau akan menekan tombol panik. Aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apa masalahmu? Kita bukan hanya mitra bisnis sekarang. Karena setelah menghabiskan waktu di konser, kita sudah menjadi teman. Teman yang baik. Apa aku benar? Sebenarnya, aku cukup terkejut bahwa... Beri waktu aku sebentar. Karena masalah terbesar dari hidupku adalah adikku sendiri.
Dia bilang padaku bahwa ada aduan polisi terhadapnya dan kemudian kasusnya ditutup. Begini Risab, tadi aku kehujanan dan handphoneku basah, jadi aku tidak bisa menghubungimu. Kau selalu memiliki alasan. Kau bisa kan menelpon dan mengatakan padaku di mana kantor polisinya berada? Aku akan datang ke sana. Tapi aku berhasil mengatasi semuanya sendiri. Kau khawatir tanpa alasan. Halo John. Apa yang terjadi? Sebenarnya tentang seorang wanita. Baiklah semuanya. Aku pergi ya. Sampai jumpa. Hei Rockstar, tunggu. Aku datang. Bagaimana kau bisa pergi tanpa menyanyikan sebuah lagu? Aku adalah penggemar beratmu. Kau tidak bisa pulang. Nenek santai saja, Nek. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nenek seharusnya hati-hati. Kalau Nenek merasa senang, jangan berlebihan. Wah, Ibu, itu bagus. Ibu berlari seperti juara sejati. Kalau Ibu tahu, kaki Ibu tidak kuat, tapi kenapa masih saja Ibu berjalan seperti harus memenangkan balapan lari? Akan lebih baik kalau Ibu melompat sekalian. Bibi Karina, tenang. Nenek tidak akan melakukannya lagi, oke? Tenang. Halo Bibi. Ayo. Aku belum pernah melihat Nenek sangat bersemangat seperti ini. Hati-hati, Nek. Hati-hati. Hei, tuntun Ibu Tolong ambilkan hati-hati. salep juga ya. Oh tidak, seluruh keluarga ada di sini. Jika ada yang melihatku mengenakan pakaian ini pada jam ini, aku akan malu. Apa yang harus kulakukan? Hati-hati Nenek, pelan-pelan. Kita harus melakukan apa dengan nenek kita yang menakjubkan ini? Nenek memiliki masalah dengan pergelangan kakinya, tapi dia tidak mau ke rumah sakit. Kapanpun aku membawanya ke rumah sakit, nenek selalu melakukan sesuatu untuk mereka menolak merawatnya. Aku benar, Nek? Kenapa tidak minta seorang terapis untuk mari? Kami juga mencobanya, Abi. Tapi sulit menemukan terapis yang bagus. Saat orang sudah tua, mereka membutuhkan perawatan yang lebih ekstra. Aku seorang fisioterapis. Aku datang ke Mumbai mencari pekerjaan. Risab, aku tahu seorang terapis. Aku baru saja mengantarnya ke rumah ibu mertuaku. Kalau kau mau, aku bisa bicara padanya. Oh, benarkah itu? Tolong, yakinkan dia untuk datang ke sini besok. Karena pergelangan kaki nenek ini bisa sangat merepotkan. Baiklah. Karina, tolong oleskan salepnya. Ruh, kemari. Bagus. Terima kasih. Hai Abi. Hai. Ada apa, Bu? Halo, Ruh. Ruh, tolong oleskan salep ini. Aku? Kenapa aku? Oke. Abi? Tunggu dulu. Kenapa kau terlihat begitu tegang? Ayo sekarang sini dulu, duduk. Aku baik-baik saja. Aku tidak berpikir kau baik-baik saja. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak stres. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Bibi Sarla, Pragia jauh lebih baik sekarang. Kenapa kau terus khawatir? Kau bilang kalau dia sakit kepala dan tidak ada obatnya. Aku ingat waktu dia masih kecil, kalau sakit kepala, aku akan memberikannya obat dan dia akan sembuh. Karena itulah aku akan pergi ke pasar dan membeli obatnya. Aku akan pergi dan membelinya. Aku harap Bibi tahu bahwa Bibi seperti seorang ibu terbaik. Suruh dia minum 1 sendok obat di malam hari ya. Ya. Hai Bintang Rock, aku baru melihatmu di sosmed. Sekarang kau di sini. Hai Prita, apa yang terjadi? Halo Abi. Kenapa kau tanyakan? Apa aku tidak tahu apa yang terjadi? Aku akan memberitahumu. Semuanya baik-baik saja. Aku mencoba mencari pekerjaan. Aku belum mendapat respon positif. Tapi aku mencoba yang terbaik. Berarti aku kesini pada waktu yang tepat. Aku telah menemukan pekerjaan itu. Aku sudah bicara dengan temanku. Dan aku rasa kau harus pergi ke alamat ini besok. Ini, kau harus pergi ke rumahnya dan bukan ke kantornya ya. Pekerjaannya kau hanya perlu merawat neneknya yang sedikit berbeda. Bisa kan? Pekerjaannya cukup mudah. Ya, anggap saja bahwa kau sudah mendapatkan pekerjaan. Kau bisa tersenyum? Apa kau bahagia? Terima kasih. Kau seperti malaikat penjaga bagi kami. Kau menyelamatkan kami dan menetapkan kami di jalan yang benar. Ini kebetulan. Kapanpun kami dalam masalah, kau pasti muncul tiba-tiba dan menyelesaikan semuanya. Terima kasih.
Aku suka malaikat Rockstarku. Aku tahu itu. Tapi jangan puji aku terlalu banyak. Temanku memang butuh terapis, tapi kau lebih butuh sebuah pekerjaan. Jadi jangan kau berpikir bahwa aku membantumu. Aku yang membutuhkan bantuanmu. Oke? Aku sangat berterima kasih padamu. Kau melakukan banyak hal untuk kami. Bagaimana aku bisa membalas semuanya? Kau jangan bilang begitu. Aku tidak melakukan bantuan atau membalas bantuan. Aku lakukan ini karena aku merasa ada ikatan di antara kita, semacam hubungan. Dan aku tahu apa itu, ya semacam koneksi. Abi ini anak yang baik. Dia membantu semua orang tapi tidak ingin orang memujinya. Omong-omong Rockstar, bagaimana kabar Tanu? Aku menyukai gayanya. Abi, bagaimana kabar Pragya? Kuharap dia merasa lebih baik sekarang. Ya, dia begitulah. Baik-baik saja. Beri dia 1 sendok obat di malam hari. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir, aku akan memberikan sesendok untuk dia malam ini. Dan aku akan membawanya untuk bicara denganmu saat bangun tidur. Aku pergi ya. Baiklah. Iya. Hati-hati ya. Gadis-gadis, sampai jumpa. Dah. Oh iya, Prita. Sampai di sana kau tepat waktu ya. Baiklah. Rumah Lutra. Tentu saja, pasti. Baiklah, Rockstar Guardian Angel. Prita akan berada di sana. Dah. Dah. Kak, tolong datang tepat waktu ya. Tentu saja, kau tidak perlu mengatakannya. Aku pergi. Ini rumah yang indah. Semoga alamatnya benar. Kenapa kau lama sekali? Apa aku terlambat? Tidak, aku sampai tepat waktu. Aku mungkin terlambat beberapa menit saja. Kau tidak tahu peraturan dan norma rumah ini. Bos di sini tidak punya janji dengan siapapun. Dia hanya menunggu staf yang tiba. Tempat apa yang kudatangi? Jangan hanya diam-diam saja, buang-buang waktu. Sekarang cepatlah bekerja. Oh, apa pasienku di sana? Iya. Oh, terima kasih. Pasiennya? Akhirnya datang. Aku tidak suka orang yang tidak tepat waktu. Baiklah, sini, pijat wajahku. Biar kulihat kerjamu bagus atau tidak. Apa yang dia katakan? Bagaimana bisa pijat wajah membantu menilai keahlian terapis? Ujian macam apa ini untuk fisioterapis? Orang kaya kadang-kadang bisa menjadi aneh. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Biarkan aku mulai bekerja. Apa yang kau tunggu? Kau menunggu waktu yang menyenangkan untuk bekerja. Ayo cepat. Lumayan. Kau tahu bagaimana menggunakan jari dan tanganmu. Iya, itu spesialisasiku. Dan aku pandai melihat tulang rusak parah. Benarkah? Tunggu dulu. Apa hubungannya profesimu dengan tulang? Iya, aku seorang fisioterapis. Apa yang bisa dilakukan seorang fisioterapis jika tidak membetulkan tulang? Coba kau ceritakan. Fisioterapis? Lalu, kenapa kau memijat wajahku? Itu tadi kau mengatakan kalau kau akan menilai keahlianku. Tunggu. Katakan yang sebenarnya. Siapa kau dan kenapa kau kesini? Abi, Rockstar itu telah mengirimku. Apakah di sini ada seorang nenek yang juga membutuhkan fisioterapis? Hei, kau memanggilku nenek? Apa aku seperti nenek-nenek, ha? Apakah seperti itu? Yang benar saja, maksudku. Serius. Bagaimanapun, pasien yang kau bicarakan, dia adalah ibuku, oke? Dia ada di lantai atas. Jadi, sekarang aku bisa menemui pasienku? Tentu. Pergilah ke atas, belok kanan, kamar kedua sebelah kiri. Sana, periksa pasienmu. Baiklah. Dia tidak akan bisa memeriksa ibu. Ibu akan mengusirnya. Ibu benci fisioterapi.
Dia panggil aku apa? Dia memanggilku nenek. Beraninya dia memanggilku nenek. Maksudku, bagaimana bisa? Kalau tidak butuh dia, aku pasti sudah menendangnya keluar dari rumah ini. Tapi akan lebih menyenangkan kalau ibu yang melakukannya. Iya. Itu akan sangat menyenangkan. Apa aku bisa bertemu dengan pasienku di sini? Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita ini. Oh Tuhan, kuharap dia baik dan dia bicara denganku dengan baik. Tidak seperti wanita yang di bawah tadi. Sekarang aku harus kemana ya? Apa aku ke kanan atau kiri? Aku akan ke kiri. Tidak ada orang di sini. Apa nenek sudah turun? Sebaiknya aku periksa. Handukku. Kau! Apa yang kau lakukan? Itu bukan urusanmu. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Pertama, katakan apa yang kau lakukan di sini. Kau harus menjawabku lebih dulu. Kenapa? Kau tidak bisa memaksaku. Ya, aku bisa. Karena ini adalah kamarku. Apa yang bisa kulakukan jika ini kamarmu? Apa ini kamarmu? Aku tidak di sini untukmu. Aku tidak tertarik. Tunggu sebentar. Aku tidak mau dengar alasan. Keluar sekarang juga dari kamarku. Yang kukatakan benar kan? Kau gila. Kau melakukan persis seperti yang kukatakan. Jaga pendapatmu yang menjijikan untuk dirimu. Apa yang telah kulakukan? Oh, kau terlihat sangat polos. Kau bertanya padaku apa yang kau lakukan. Kau menyelinap ke rumahku seperti gadis lainnya. Aku tidak mau tahu kenapa kau berada di sini. Keluar sekarang juga. Tunggu dulu. Satu lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu atas kesalahanmu ini. Karena tidak ada gadis lain yang bisa menghancurkan suasana hatiku. Tapi kau membuat kesalahan itu. Itu tidak boleh. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku di sini Kau suka pergi ke kantor polisi, kan? Kalau begitu baiklah, aku akan memanggil polisi hari ini. Sania menyelamatkanku, tapi siapa yang akan menyelamatkanmu? Tapi lihat, aku tidak di sini untukmu. Aku di sini untuk wanita tua di rumah ini. Aku tidak gila. Aku seorang terapis. Halo? Kau tidak bisa bedakan psiko dan fisio. Halo, apa ini kantor polisi? Aku Karan Lutra. Aku ingin mengajukan keluhan. Iya, tuduhan. Tuduhannya penghinaan. Seorang gadis menyelinap ke rumahku dan mencoba untuk menghina. Apa-apaan kau? Kau pria tidak tahu malu. Bagaimana kau punya pemikiran yang menjijikan seperti itu dalam pikiranmu? Benar, itu karena kau menyedihkan. Kau tidak bisa menghormati wanita. Itu sebabnya kau mendapatkan ide kotor seperti itu dalam pikiranmu. Kau tahu, kau sangat menjijikkan. Aku tidak tertarik untuk bertemu denganmu atau melihatmu. Aku berdoa untuk tidak bertemu denganmu lagi. Sudah selesai menceramahiku. Bisakah aku memakai pakaianku sekarang? Omong-omong, apa yang kau katakan tentang fisikku? Dengar. Apa kau mau foto bersamaku? Hah? Dasar aneh. Hanya aku yang melakukan semua pekerjaan di sini. Nyonya, aku tidak bisa menemukan cincin emasku. Aku menyimpannya di kamar mandi, tapi tidak ketemu. Itu sudah pasti di sana. Selain itu, kau menyimpan barang dan lupa di mana kau menyimpannya. Pergi dan lihatnya di sana. Nyonya ini bicara apa? Menurut Nyonya, aku tidak mencarinya dengan teliti. Nyonya pikir aku menyimpannya di sana dengan sengaja ya? Ini pasti ada yang mencuri. Jangan mencoba menjadi detektif. Jangan mempersulit semua hal. Katakan padaku, apa yang ingin kau katakan?
Aku menduga 2 gadis yang tinggal di rumah kita itu pasti yang sudah mencuri cincinku itu. Aku pasti tidak salah, Nyonya. Nyonya dengarkan aku tidak? Tidak, begini Nyonya. Menurut yang aku dengar, kalau gadis-gadis itu, mereka kesulitan keuangan. Mereka tidak cukup banyak uang. Aku yakin kalau yang lebih muda dari mereka itu, dia pasti mencuri cincinku. Aku tidak berpikir gadis itu mencuri cincinmu. Kau membuat tuduhan tanpa dasar. Menuduhnya. Kebutuhan membuat seseorang melakukan banyak hal. Apa Nyonya ingat? Apa yang telah dilakukan Putri Purviku? Mungkin tidak terpikirkan kalau dia melakukan seperti itu. Bahkan aku memikirkannya. Aku merasa sangat malu. Baiklah, berhentilah menangis. Gadis itu tidak ada di kamar. Aku akan pergi dan memeriksanya. Meski aku tidak berpikir dia mencuri. Tapi kalau dia mencuri, aku akan menemukan cincinnya di sana. Aku tidak akan mengampuninya. Nyonya benar. Jangan mengampuninya. Ambil selimut ini, masukkan ke keranjang cucian. Aku mencari cincinmu. Sana. Cincinku, kau di mana? Kalau benar gadis ini mencuri cincinnya Janki, aku harus memeriksanya. Dia bisa mencurinya karena dia membutuhkan uangnya. Tasnya penuh dengan pakaian. Mereka belum diajarkan bagaimana mengemas tas. Ini Raghuvir. Dan foto ini, kenapa gadis-gadis ini punya fotonya? Ini berarti gadis-gadis ini adalah anakku. Aku kemana-mana mencari anakku. Dan semua usahaku gagal. Dan sekarang aku tidak punya foto mereka. Ini adalah takdir. Aku telah kehilangan semua harapan untuk melihat anak-anakku. Dan sekarang mereka datang padaku. Dan aku bahkan tidak tahu. Aku gagal mengenali darah dagingku sendiri. Kenapa aku tidak bisa mengenali mereka? Ibu macam apa aku? Oh, jadi kau memeriksa tas kami. Luar biasa.